ilmu bukan berarti kita lalu putus asa. Itu sama halnya dengan kifarat dosa kita, Pak. Kita tidak paham tentang ilmu, ya, ngaji tapi nggak paham-paham ya. Itu kifarat dosa. Makanya berjalannya dari rumah ke majelis ilmu saja sudah diampuni dosanya. Pusingnya di dalam menuntut ilmu jadi kifarat juga, ya. Jadi menunjukkan kenapa asraful jauhar, karena hakikatnya ilmu itu adalah mulia. Nah. Walakin la budda li abdi minal ibadati mal ilmi. Walakin, dan tetapi, la budda li abdi, sungguh sangat penting, teramat sangat penting, ya, minal ibadati mal ilmi, dari seseorang yang hendak beribadah harus didasari dengan ilmu. Wa illa kana ilmuhu, dan apabila seseorang tidak mengamalkan ilmunya, habaan mansura, ilmunya tersebut bagaikan debu. Jadi sungguh sangat penting bagi seseorang hamba hendak beribadah kepada Allah, yaitu harus dibarengi dengan ilmu. Dan seseorang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, wa illa kana ilmuhu haba'an mansura, ilmunya bagaikan debu yang sekedar hanya jadi polusi, ya. Bukan itu saja, waruya, maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an-Nabi annahu qol ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu burahahu wa ala ghairi syahadati. Nah, ada suatu riwayat, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, dari Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi telah bersabda, ma min alimin, siapa orang yang berilmu. Wah, siapa nih? Takut nih terkait kebayang kepada diri sendiri. Ini maksudnya kepada seseorang yang berilmu. Dikatakan berilmu tapi gak merasa berilmu, ya. Dikatakan tidak berilmu, anggapan orang berilmu, ya. Gimana ini? Ya gimana? Aduh, bagaimana kayak? Saya bingung. Padahal memang tidak bisa, tapi sekedar pernah belajar doang, Pak. Ya. Di sini belajar. Saya berbicara di sini bukan merasa saya yang lebih baik, ya. Tapi karena apa? Karena takut ada amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, lalu kita menyia-nyiakannya. Itu doang yang saya takutin, ya. Allah menyuruh kita bertempat tinggal di KSP, pasti ada tujuan dan tertentu ada rahasianya, ya. Oh, Pak Musir, Pak Anto jauh-jauh datang ke KSP jadi ketua Nadir. Itu diajalin sudah ada, bukan buatan-buatan. Secara sebab memang sebab seperti itu, ya. Itu masalahnya masalah waqiah, ya, membaca kehidupan secara ilmu tauhid, ya, secara ilmu tauhidnya. Lain lagi, mamin alimin, siapa orang yang berilmu, layak malu biilmihi, dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Seorang alim malas sekali, ribet, merasa ribet dengan ilmunya, padahal otaknya cerdas, ya. Otaknya cerdas, setiap memberikan petuah masuk semua ke akal, ya. Enak didengarnya, tes, tapi beliau tidak bisa dijadikan panutan. Nauzubillahi min, ya.
Nah, bagaimana seseorang ini yang tidak mau mengamalkan ilmunya sedangkan ilmunya ada pada dirinya? Naza'allahu rahahu ala ghairi syahadatin. Maka Allah akan mencabut dari ruhnya ala ghairi syahadatin, tanpa membawa kalimat syahadat. Naudzubillah, kubur berarti. Ya. Kalau dengar seperti ini, dari tadi hadisnya didengarnya manis Pak ya. Tapi kenapa akhirnya surahnya Syekh Nawawi seperti itu? Maksud hadisnya secara lafaz, secara makna, bahwa mengaji itu menuntut ilmu ya, dengan tujuan tidak diamalkan atau diamalkan itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Karena apa? Sudah melangkahkan, sudah menggerakkan kakinya. Sholat belum ya, karena sudah ada perubahan, merubahkan dirinya, hatinya sudah ada niatan untuk itu pasti mendapatkan pahala. Karena seseorang dengan niat dilihat dari niat ya. Niat juga jadi pertolongan seseorang hamba ya. Niat jadi pertolongan seorang. Innallaha ala qadri niat. Sesungguhnya Allah menolong setiap orang yang baik, yang benar-benar niatnya baik. Kalau di sana hadis kutsinya, ya fajiru, wahai orang yang berdosa, khasiratad dunya wal akhirah, sungguh rugi engkau di dunia dan di akhirat. Ini hadis dari Abu Hurairah menerangkan seperti itu. Maka orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan tentang ilmunya dicabut oleh Allah tanpa membawa 2 kalimat syahadat, dan dipanggil dengan panggilan oleh ahli langit. Ke langit siapa Pak? Para malaikat. Ya fajir, wahai orang yang berdosa, yang rugi di dunia dan di akhirat. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, dari Sayyidina Umar bin Khattab berkata, moga-moga meridai Allah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sami'tu, mendengar aku, Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan, annal ilma, sesungguhnya ilmu, idza lam ya'mal bi ilmihi, apabila tidak diamalkan si itu ilmu, laknatul ilmi, maka akan melaknat orang yang memilikinya. Dari mulai mana? Min jawfi wa yal'anahu, min jawfi wa yal'anuhu, dari mulai rongga-rongga di dalam tubuhnya, kulla syai'in tala'at alaihi syamsu, dan setiap-tiap yang tersinari oleh matahari akan melaknat kepada seseorang yang mempunyai ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Betul ya Pak ya. Kalau lihat seperti ini ya sesuai Kanjeng Nabi itu dengan ta'rif wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Terus ada lagi satu lagi ayat, basyirau wa nadhirau. Basyirau yaitu kabar baik, berbunga. Nadhirau ini diantaranya tentang cerita apa? Siksa, ancaman. Ketika Allah sudah memberikan rambu-rambu seperti ini yang disabdakan oleh Rasul melalui Sayyidina Umar, sungguh sangat pedih siksa seperti ini tanpa membawa syahadat ya. Bahkan dipanggil dengan panggilan yang rugi di dunia dan di akhirat ya. Fa idza mata ruhahu, mana tadi? Apabila idza lam ya'lam bi ilmihi lanatul ilmi, maka dia akan dilaknat oleh ilmunya.
min jawfihi, dari rongga-rongga tubuhnya, yang dari rongga-rongga tubuhnya maksudnya secara harfiah, secara apa namanya sebul kalam yang bisa dimengerti oleh kita. Rongga-rongga di dalam tubuh kita itu ada ajwab, bolong-bolong. Dari mulai situ anggota kita ini panca indera mempunyai watak masing-masing, mempunyai apa namanya, kalau bahasanya itu nafsu masing-masing. Ya, mata pengennya lihatnya kepada yang herang-herang, ya Pak ya. Ya Pak, kalau kulit nih pengennya pegangnya yang hangat, yang lembut-lembut kayak. Terus kalau ini mulut nih kita nih pengennya makannya yang enak-enak atau berucap-ucap secara ketawa yang hahaha. Semuanya ini adalah perlu ilmu. Perlu ilmu. Untuk apa? Untuk meraksa dari maksiat kepada Allah. Nah, ini pun seseorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, tidak bisa menjaga pemberian Allah panca indera ini dari sini Allah akan melaknat, sehingga dirinya yang akan, jiwa rohnya yang terkena dampak daripada ilmu yang tidak dimanfaatkan, ya. Dan bukan itu saja, sampai-sampai tumbuh-tumbuhan yang tersinari oleh matahari akan melaknat kepada seseorang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadis bukan sekedar saya menakut-nakuti, tapi kita ambil ibrah, ya. Ambil mutiara di dalam ini hadis. Ternyata orang yang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dengan ancaman rohnya tidak membawa